mekanisme proses detoksifikasi. Detoksifikasi ini juga yang berperanan adalah asam amino, tetapi di dalam hati, ya. Detoksifikasinya di dalam hati, dan itu setiap saat kita ketemu racun, badan kita itu selalu melakukan detoksifikasi dengan sendirinya. Bisa melalui paru-paru, melalui pernafasan, ya, bisa melalui lambung, pencernaan dengan proses muntah, bisa melalui kulit itu dengan pengeluaran keringat. Itu merupakan suatu proses detoksifikasi. Kalau melalui liver kita nggak bisa nampak karena dia berproses, nanti keluarnya melalui aliran darah ke usus, kembali lagi keluar kotorannya atau kencing ginjal, ya, melalui urin di ginjal. Nah, kemudian meningkatkan kerja otak, daya ingat, dan konsentrasi. Jadi ini perlu sekali untuk masa anak-anak. Ya, kalau anak-anak pengen kecerdasannya maksimal, itu butuh asam amino. Kalau kita yang sudah kenal dengan tetes aja 18, nggak usah susah-susah, tinggal tetesin aja di minumannya, di susunya, di air minumnya, tambahkan. Ya, karena anak-anak kadang-kadang sulit ya mengenal rasa yang lain. Kan kalau asam tetes aja ini rasanya asam dan ada bau-bau seperti buah separuh matang, ya. Nah, itu anak-anak kadang-kadang susah. Nah, kita campurkan di dalam air minum, tidak ada rasa asam, tidak ada rasa bau apa-apa, ya. Kalau sudah dicampur dengan air minum, boleh dicampur air teh, boleh dicampur air putih, boleh dicampur susu, boleh dicampur di dalam sop makanan, ya. Asal jangan dalam keadaan panas, paham ya? Ya, ya. Boleh, boleh. Asal jangan terlalu dingin, ya, jangan terlalu dingin, ya. Jadi ini yang perlu diingat. Ini banyak sekali yang tanya, Bu, tetes aja ini rasanya asam, apakah nanti lambung saya jadi berpengaruh, jadi tambah jelek? Tidak. Asam amino itu sifatnya bipolar. Jadi dia bisa mengatur keadaan asam, dia bisa jadi basa. Keadaannya basa, dia bisa jadi asam. Ya, jadi luar biasa ini asam amino. Dia bisa bersifat apa saja, tergantung keadaan yang dibutuhkan. Kalau di asam lambung asamnya terlalu tinggi, dia bersifat basa di dalam lambung. Ya, jadi jangan takut walaupun rasa asam di mulut. Ya. Nah, kemudian kalau dia masuk makanan yang kotor, dia juga akan langsung melakukan detoksifikasi, jadi diare. Ibu bapak coba perhatikan, kalau kita habis jajan, kemudian kita minumkan tetes aja 18, itu nggak lama langsung pengen BAB, pasti itu, ya. Dan BAB-nya nanti jadi enak, semua buang, ya, semua kebuang, ya. Coba diperhatikan. Betul-betul ini betul-betul luar biasa, karena sudah beberapa orang kontak saya seperti itu. Saya bilang memang itu reaksinya, tapi bukan mencret, tapi keluar semua kotoran yang memang perlu dikeluarkan, ya. Kalau dalam sistem pencernaan bisa reaksinya lebih cepat, ya. Kemudian dia bisa meningkatkan, tadi sudah ya, kerja otak, daya ingat, dan konsentrasi. Jadi kalau daya ingat sama konsentrasi bukan cuma anak-anak yang butuh, orang tua juga butuh. Kalau enggak, dia tambah pikun, ya. Kalau kita minum ini secara rutin teratur, kita walaupun sudah usia 60-70, daya ingatnya itu bisa lebih maksimal. Boleh dicoba ya, Bapak Ibu ya. Kemudian dia bisa meningkatkan stamina, vitalitas, dan libido. Tadi sudah dibahas. Kemudian mengatur saraf otak, neurotransmitter. Jadi cairan otak ini kan selalu dialir, aliran saraf, ya. Ada strumnya kalau saraf, seperti listrik. Maka kadang-kadang mungkin ada beberapa orang yang kalau kesentuh daerah sini terus
seperti tergetar ya. Nah itu seperti strum listrik sebetulnya. Nah itu proses pengaliran itu diatur oleh asam amino Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bayangkan kalau asam amino kita itu kurang, pengaturan listriknya pun kurang, sehingga ini tersendat-sendat, stop ya. Mungkin lain kali kita bahas satu khusus untuk DNA atau untuk proses ini penyaluran saraf ya. Itu kalau dibahas panjang. Tapi senang kalau kita belajar asam amino, itu banyak sekali yang kita bisa diskusikan. Ya. Nah, endorfin ini juga hormon ya, dopamin, GABA, melatonin. Ini kalau orang kejang kan dikasih dopamin ya. Ini GABA, dopamin. Untuk kepikunan juga dikasih itu. Nah, kalau kita minum aja 18 asam amino, dia bisa mengatur keberadaan ini. Ya, endorfin itu untuk kecemasan, rasa happy, rasa stres. Nah, itu yang mengatur. Ya, jadi makanya gangguan apapun kita bisa atasi dengan tetes aja 18. Nah ini detoksifikasi tadi kita sudah bahas ya, yang bisa melalui kulit, paru-paru, liver, ginjal, kulit ya. Jadi semua proses detoksifikasi itu berlangsung dengan sendirinya tanpa kita sadari. Ya, keluar keringat, ibu tahunya, oh saya keringat ini. Nah sebetulnya itu kan proses detoksifikasi dari badan kita sendiri. Kemudian melalui udara kita. Nah itu proses detoksifikasi. Kalau kita menghirup banyak CO2, itu akan terus bernafas terus supaya oksigennya tercukupi. Ya. Nah, ginjal juga sama. Kalau kita habis minum apa, kadang-kadang kita kencingnya jadi lebih sering. Nah, itu pun detoksifikasi, ya. Nah, racun itu bisa ada dari makanan, dari udara, dan bahan kimia. Jadi tidak melulu dari makanan, ya. Dari udara yang kita hirup sehari-hari itu juga bisa menyebarkan racun, masuk racun di badan kita. Misalnya kita ada di perkebunan, itu menyemprot tanaman dengan bahan kimia, itu bisa masuk ke paru-paru kita, ya, menjadi racun di dalam badan kita. Tapi kalau pakai pupuk kita herbal, itu ramah lingkungan. Ya, kemakan pun andai kata itu tidak apa-apa, tapi kita tidak sarankan itu ya. Ya betul. Spesialnya dari pupuk kita itu seperti itu. Kalau kita kena lengan, kena kulitnya nggak akan rusak, ya. Tapi coba itu kena pupuk kimia, kulitnya rusak, ya. Ya. Jadi kalau kita semprot-semprot, kita terhirup pun tidak akan menjadi racun, ya. Ini mengenai DNA, kalau dibahas panjang lebar, tapi intinya DNA itu ada di dalam inti sel. Kalau sel mengadakan perbaikan, itu bukan dengan beranak seperti manusia atau binatang. Dia dengan membelah diri, ya. Yang membelah diri itu bukan sel secara keseluruhannya, tapi DNA-nya. DNA-nya membelah diri, ya. Jadi menjadi dua. Nah, DNA itu sifatnya selalu mata rantainya dua, double helix. Nah, itu membelah diri, nah sebelah-sebelah kan. Nah, tapi dia tetap sifatnya harus berpasangan. Maka dia akan membentuk lagi rantai satunya untuk berpasangan. Di sini juga sama, berpasangan. Nah, untuk membentuk rantai itu dia butuh asam amino. Ya, jadi bisa kebayang ya. Kalau asam aminonya di badan kita tidak lengkap, rantai itu tidak bisa terbentuk sempurna.
Kalau DNA-nya tidak sempurna, selnya pun jelek. Selnya jelek, fungsinya pun jelek. Ya. Nah, ini tadi sudah dibahas semua ya. Jadi apapun gangguan kesehatannya itu bisa diatasi dengan tetes aja 18. Kalau orang dengan sinusitis atau polip diminum dengan ditetesi di hidungnya, 1 tetes atau 2 tetes pada daerah yang tersumbat. Nah, nanti jangan kaget kalau ada keluar seperti gumpalan darah, gumpalan seperti daging kecil-kecil. Nah, tapi setelah itu bersih, sudah nafasnya lega. Ya. Kemudian orang dengan asma kita konsumsikan terus, karena itu kan ada faktor alergi ya kalau asma. Nah, kita konsumsikan terus, itu nanti reaksi alerginya juga berkurang, makin berkurang, hilang, dan orangnya jadi sehat. Ya, ada satu kasus anaknya kebetulan anaknya Ibu Bidan. Nah, itu dia asma, katanya di tes itu alergi terhadap 35 macam bahan. Ya, Bu, kalau minum ini nanti gimana? Ini alergi? Oh tidak, saya bilang ini soalnya bentuknya sudah asam amino. Asam amino dia bisa menghilangkan proses reaksi alerginya. Coba minumkan saja terus. Nah, setelah diminumkan terus dengan susah payah karena anaknya awalnya nggak mau karena rasanya asam, rasanya ada bau-bau ya. Nah, tapi sekarang karena anaknya sudah sehat, sudah enak, anaknya yang mencari terus. Mana saya belum tetes. Nah, seperti itu ya. Sekarang anaknya sudah sehat sekali. Sudah 1 bulan ini tidak pernah kambuh asmanya. Ya, jadi betul-betul luar biasa. Kemarin juga ada ibu yang kesiram air panas. Kesiram tuh air panas, ya. Saya katakan, cepetan tetesin itu. Tetes aja 18. Tetesin 2 kali, 3 kali tidak melepuh. Ya, ininya kulitnya sudah sama aja seperti biasa. Tetesin langsung, jangan menunggu ya. Nah, itu dia akan proses perbaikannya itu cepat sekali. Ada bapak-bapak masuk ke hutan tertusuk dengan kayaknya kayu dari pohon, jadi ininya luka ya. Saya teteskan, perihnya luar biasa, tapi 2 kali ditetes sudah kering ya. Ya, jadi betul-betul luar biasa, bagus sekali ya. Hanya kalau untuk menghilangkan rasa nyeri tidak bisa dalam waktu yang singkat ya. Kira-kira sudah diminum 2 minggu, 3 minggu baru dia bisa merasakan hilang nyerinya. Nah, ini hasil uji lab ya dari AJA 18. Jadi uji labnya ada ya. Memang BPOM kita belum selesai, tetapi tetap sudah berproses, sudah masuk berkasnya di BPOM dan sudah melakukan pembayaran. Jadi tinggal menunggu waktu. Karena itu memang proses waktunya 6 sampai 8 bulan. Setelah tetes aja baru mulai September ya. September pertengahan, September akhir lah. Jadi kita baru berproses Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Jadi kita mesti menunggu saja, ya. Sedangkan Desember, Januari itu BPOM sendiri seperti libur, jadi ya baru sekitar 3 bulan. Jadi harus bersabar menunggu. Kalau kita membicarakan ini, orangnya tetap pengen minta BPOM-nya, ya tinggalkan aja, cari yang lain, ya. Karena kita bukan tidak berproses, tapi kita sedang berproses, menunggu waktu, ya. Karena kita bukan yang menentukan keluarnya suratnya, ya, itu dari pihak BPOM, ya. Tetapi kita bisa berdasarkan hasil uji lab ini, bahwa di dalam hasil uji lab ini tidak ada bahan yang berbahaya, sehingga saya kenapa mau menjalankannya walaupun BPOM-nya belum keluar, ya. Tapi kita
Pertama, kepada orang-orang yang kita kenal dulu. Jadi supaya orang ini paham, bisa memanfaatkan, nah, sambil kita mendapatkan satu testimoninya, ya. Kemudian Tetes Aja ini mendapat banyak sekali penghargaan, ya. Jadi saya jarang sekali melihat satu produk yang mempunyai penghargaan begini banyak. Ya, kalau penghargaannya banyak, artinya apa? Artinya produk ini luar biasa. Ya. Nah, jadi bukan cuma segitu ya Bu. Nah, ya, jadi memang betul-betul luar biasa sekali. Dan kita di lapangan itu ketemu banyak kasus yang berat, cukup berat. Karena apa? Karena secara medis juga sulit diatasi, tetapi dengan produk Tetes Aja 18 bisa diatasi. Ya. Ya, jadi memang sekali lagi kita bangga buatan Indonesia, keren ya, BOB ini keren, punya produk yang betul-betul luar biasa, bisa kita manfaatkan untuk membantu banyak orang dari kesehatannya, ya.